Guys, kali ini kita akan ngebahas cara usaha handmade shoes tanpa modal. Nah, sekarang kita mulai langkah awal yang harus kita siapkan untuk usaha handmade shoes tanpa modal. Ada 4 cara sih menurut saya. Pertama itu informasi, kedua itu kalian harus tentukan segmen pasarnya dan harganya, ketiga kalian harus punya media sosial, yang keempat harus kreatif dan inovatif. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama informasi, kalian harus cari informasi tentang sepatu, cari informasi soal cara pemasaran sepatu kalian, dan kalian harus tahu tentang sepatu itu sendiri sih, bahan, habis itu model sepatu itu gimana. Yang kedua kalian harus cari tahu tentang pengrajin sepatu. Dan di blog selanjutnya nanti gue bakal kasih tahu kalian untuk tempat pengrajin sepatu di Indonesia. Yang kedua itu kalian harus tentukan segmen pasarnya dan harganya. Segmen pasarnya itu mau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, atau hanya kalangan menengah saja. Nah, dari kalian tahu segmen itu, kalian bisa tentukan sepatunya model gimana, kalian bisa tentukan harga. Nah, dan harga itu kalian bisa tentukan dari segmen pasar kalian. Nah, yang ketiga itu media sosial. Di media sosial itu tempat kalian pemasaran, memperkenalkan produk kalian itu dari media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dan di media sosial tersebut kalian bisa lakukan pemasaran produk-produk kalian, penjualan produk-produk kalian itu dari media sosial sih menurut saya. Dan kedua itu harus punya marketplace kayak Shopee, OLX, segala macam lah, kayak Bukalapak. Nah, di situ juga bisa membantu kalian untuk penjualannya. Nah, angka yang keempat itu kalian tuh harus kreatif dan inovatif. Kalau paling penting ini sih kreatif, kalian harus kreatif soal pemasarannya. Yang kedua memperbaiki produk-produk kalian, model-model sepatunya itu dari kalian sendiri sih. Sama inovatif itu inovasi model sepatunya gimana, atau mengikuti modelnya sekarang. Dari bahan kalian harus inovasi di situ. Yang kreatif dan inovatif juga dengan haluan produknya, terus kalian harus menciptakan konten-konten di media sosial itu juga agar produk kalian dilihat customer itu lebih menarik. Nah, jadi kalian harus belajar juga sih soal edit foto produk segala macam. Tapi yang langkah awal itu seperti ini dulu. Kenapa gue bilang ini usaha tanpa modal? Karena di usaha sepatu ini, handmade sepatu ini, karena kalian cuma memerlukan itu HP, akun media sosial, sama yang paling penting yang kata gue di angka awal tadi, kalian harus cari informasi soal pengrajin sepatu. Nah, kalian harus punya pengrajin sepatu untuk mengerjakan sepatu kalian. Yang paling penting harus kalian cari. Nah, nanti setelah vlog ini kita bakal bahas soal pengrajin
sepatu di Indonesia. Nah karena gue bilang ini tanpa modal, kita ke pengrajin sepatu itu sistemnya hanya DP, dan setelah bayar baru setelah selesai baru kita bayar. Sama juga kita ke customer kita, karena sistem kita kalau di Handmade pasti DP dulu, langsung selesai langsung bayar. Sama aja kita seperti itu sih. Jadi kalau kita ada yang terima order, uang dari DP dari customer kita langsung kasih ke ke pengrajin. Setelah beres kita terima uang dari customer, bisa langsung bayar. Jadi mereka juga nunggu sih. Jadi setelah bayar dari customer udah bayar, baru kita bayar ke pengrajin. Jadi kalau udah beda kalian kalau untuk ready stock. Kalau untuk ready stock untuk penjualan di outlet itu kalian harus memerlukan modal untuk pembuatan sepatu sekali banyak, atau untuk serian sih. Kalau kita kan hanya satuan, ke pengrajin itu ada yang jual satuan. Nah yang paling penting dari usaha ini, kalian harus punya pengrajin sepatunya. Nah itu yang harus kalian cari informasi soal pengrajin sepatu. Terus ya itu yang tadi gue jelaskan langkah-langkah awal tadi untuk usaha ini. Dan yang paling penting itu aja, pengrajin sepatu yang harus kalian siapkan, karena usaha ini tanpa modal dan menjanjikan. Ini gue bocorin buat kalian, rata-rata untung sepatu ini sesuai kalian semua sih. Kalau saya dari 80 sampai 200 ribu per pasang. Nah kalau 200 ribu kali 30 bisa sampai 6 juta per bulan kalian. Nah itu yang harus kalian cari. Yang penting semangat, hati kreatif, dan terus cari informasi soal handmade shoes. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya.